semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru. Kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks narasi yang ada dalam cerita fantasi. Sebelum itu, ayo kita sama-sama menyimak teks fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Mudo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Mudo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Mudo, susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget. Tak percaya, cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga memimpin perang seluruh binatang di Tanah Mudo. Segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Koros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Bagaimana? Seru tidak cerita kekuatan ekor biru Nataga barusan? Sekarang kita akan membahas unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi ada 4. Yang pertama tokoh, 2 alur, 3 latar, 4 tema. Tokoh adalah unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa atau biasa disebut pelaku. Tokoh dibagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga terdapat tokoh protagonis yaitu Nataga dan Dewi Kabut, serta terdapat juga tokoh antagonisnya yaitu pasukan serigala. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga yaitu berlatar tempat di Pulau Tanah Mudo. Latar waktunya saat peperangan, dan latar suasananya penuh bahaya dan menegangkan. Unsur selanjutnya adalah alur.
Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang digerakkan dengan hukum sebab dan akibat. Beberapa tahap alur, yaitu yang pertama tahap pengenalan, yang berisi sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahap berikutnya. Tahap yang kedua yaitu tahap pertentangan, yang menampilkan konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya menjadi semakin meningkat dan semakin menegangkan. Lalu tahap yang terakhir ada tahap penyelesaian yang menampilkan adegan tertentu sebagai akibat atau hasil dari klimaks cerita. Alur pada cerita kekuatan ekor biru nataga. Tahap pengenalan dapat dilihat dari kutipan berikut. Lalu tahap pertentangannya dimulai dari kutipan berikut. Lalu tahap penyelesaian yang dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Kemudian, unsur yang terakhir yaitu tema. Tema merupakan ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Contoh-contoh tema yang dapat diambil yaitu tema kesehatan, persahabatan, rasa kasih sayang, keadilan, dan sebagainya. Tema teks narasi kekuatan ekor biru nataga yaitu rasa nasionalisme terhadap tanah air. Nataga dan kawan-kawannya yang saling bahu-membahu melawan penjahat yang hendak menghancurkan tanah tempat tinggal mereka. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dijelaskan barusan? Jika sudah paham, maka kalian bisa mulai menerapkannya pada teks-teks narasi lainnya.